Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, malam hari ini kembali lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita di malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar tentang perjalanan waktu, saudaraku. Firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudaraku, dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa ketika datang saatnya, datang waktunya, di mana Bapa menghadirkan kerajaan putranya, maka sejarah dunia ini, saudaraku, akan berakhir. Sebab masa dan waktu itu ditetapkan, itu ditentukan oleh Bapa sendiri menurut kekuatan kuasanya. Oleh sebab itu, saudaraku, semua manusia ini harus tunduk pada perjalanan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Oleh sebab itu, manusia, saudaraku, dan semua makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, harus tunduk pada perjalanan waktu. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan, tidak ada sesuatu kekuatan apapun di dunia ini, tidak ada sesuatu kehebatan apapun yang ada di dunia ini dapat menghentikan perjalanan waktu ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang yang tidak takut dengan realitas ini, pasti ia tidak paham tentang kebenaran, saudara. Dan pasti dia tidak mempersiapkan diri menyongsong hari kematiannya. Padahal di dalam perjalanan waktu ini, hari kematian ini akan dijumpai oleh setiap orang. Dan orang yang tidak gentar, orang yang tidak takut dengan peristiwa ini, saudaraku, adalah orang yang tidak siap, saudaraku, untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Sebab mau atau tidak, kita siap atau tidak, setiap kita sementara ada dalam perjalanan waktu ini. Kita saat ini sementara ada dalam perjalanan waktu, saudara. Sehingga kalau kita sementara ada dalam perjalanan waktu, pertanyaannya, berapa waktu lagi yang sisa di dalam kehidupan kita hari ini? Oleh sebab itu, saudaraku, bagi setiap kita sudah punya porsi atau kita sudah punya batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa kita. Oleh sebab itu, saudaraku, setiap orang percaya harus menghitung dan dia harus merenungkan sisa waktu yang masih sisa atau sisa waktu yang masih ada. Oleh sebab itu, Mazmur ayat pasal yang ke-90 ayat 12, firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, perlu kita merenungkan ini. Perlu kita menghitung hari-hari hidup kita. Sudah berapa banyak, berapa panjang perjalanan waktu kita sampai hari ini. Dan sisa waktu yang kita akan tempuh ini sudah tinggal berapa waktu lagi, saudaraku. Hanya orang-orang yang bijaksana yang akan memahami ini. Hanya orang-orang yang bijaksana yang akan memanfaatkan waktu yang dia miliki, memanfaatkan sisa waktu yang dia punya hari-hari ini.
Sebab itu ketika kita merenungkan di perjalanan waktu ini, di mana justru karena saudaraku perjalanan waktu inilah fakta di mana manusia akan mengalami proses yang namanya proses penuaan, di mana pastinya akan menuju pada kematian. Akan ada banyak hal yang akan berkurang fungsi dari tubuh kita ini. Fungsi ginjal akan berkurang dari waktu ke waktu. Fungsi jantung akan berkurang, saudaraku. Dan semua fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh ini, di dalam proses perjalanan waktu ini, otomatis akan berkurang. Nah, ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kita perlu renungkan di malam hari ini. Di mana sesudah kematian manusia, kita akan mengalami yang namanya penghakiman. Dan penghakiman ini yang akan menentukan nasib kekal kita. Oleh sebab itu saudaraku, penghakiman ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sangat dahsyat, Bapak Ibu. Karena penghakiman ini tidak mengenal belas kasihan sama sekali. Penghakiman itu tidak kenal kompromi, saudaraku. Pintu anugerah itu masih dibukakan oleh Tuhan selebar-lebarnya selagi kita masih ada di bumi ini. Kesempatan untuk menikmati kasih, kemurahan Tuhan, anugerah, pertobatan itu masih ada di bumi ini. Ketika di kekekalan tidak ada lagi yang namanya belas kasihan ketika kita masuk dalam penghakiman, saudaraku. Oleh sebab itu bagi orang yang tidak mempersiapkan diri pada hari penghakiman, hari itu adalah hari yang sangat menakutkan bagi dia. Adalah hari yang sangat-sangat menggetarkan bagi dia. Tetapi sebaliknya bagi orang yang percaya, saudaraku, bagi orang yang telah mempersiapkan dirinya menghadapi hari penghakiman, bagi orang yang benar-benar hidup dalam pertobatan, maka hari penghakiman itu bagi dirinya merupakan hari sukacita. Itulah sukacita yang melebihi sukacita yang pernah ada di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar kita memperoleh kebijaksanaan untuk menata kehidupan kita ini selagi diberikan Tuhan sisa waktu hidup kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Dan salam.